Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam adik-adik semuanya. Hari ini dengan saya Aziza akan belajar matematika. Nah, tema matematika hari ini adalah tentang pola bilangan ya, masih seputar pola bilangan, tapi bukan seperti yang menentukan rumus atau apa. Namun ada soal matematika ya tentang pola bilangan yang di pikiran kalian mungkin itu, aduh ini gimana ngerjainnya kok susah sekali atau gimana. Itu ternyata ada polanya tersendiri dalam mengerjakan. Nah, untuk kalian ini materinya untuk kelas 8. Untuk yang kelas 8 bisa dipelajari nanti di rumah, kalian perhatikan sebentar lagi ya. Baik. Nah, di sini saya punya soal yaitu jika angka-angka pada bilangan 22387, 22387, 22387 dan seterusnya, dan diharuskan pola yang sama, kalian diminta untuk menentukan berapakah angka ke 123, angka ke 300, angka ke 432. Nah, nggak mungkin kan kalau kalian menentukan dalam angka 123 ini untuk mengurutkannya sebanyak 123 kali atau yang 400 sampai kalian menjejer angka ini sepanjang atau sebanyak 432 kali. Nah, di buku biasanya itu juga tidak dirumuskan. Seperti pola-pola bilangan yang segitiga, bilangan genap, ganjil, terus ada yang Fibonacci, ada juga yang persegi panjang, lalu ada yang segitiga, itu tidak dirumuskan seperti itu. Tapi di sini ada trik untuk mengerjakan soal angka seperti ini. Kalian bisa memahami, kelihatannya angka seperti ini adalah angkanya kok banyak sekali, kok membingungkan, angkanya kok diulang-ulang. Kalian bisa amati di sini ada angka 22387, lalu ada 22387. Ternyata angka yang tertulis di sini adalah angka pengulangan. Nah, saya kotak di sini. Inti angkanya hanya ada 5 angka, yaitu 22387. Lalu diulang seterusnya sampai yang diminta. Di sini pengulangannya ada 1, 2, 3. Nah, soalnya untuk menentukan angka ke 123 itu bagaimana? Dari angka 5 ini kalian tulis dulu angka yang di 5 sini, 2, 3, 8, 7. Nah, angka di sini adalah angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3, angka ke-4, dan angka ke-5. Dan seterusnya akan diulang seperti ini. Yang A, ketika kalian memahami atau menemukan ternyata ini hanya 5 angka yang diulang, maka 5 itu adalah kunci untuk mengerjakannya. Gimana? Yang dimintakan 123. Nah, atau dibagi dengan sebanyak angka pengulangannya itu tadi. Karena di sini diulang secara 5 kali, 5 angka terus diulang lagi, maka soal yang ditentukan ini adalah dibagi 5 semuanya. Dibagi 5 otomatis kalau di sini kan tidak 123. Dibagi 5 berapa? Ternyata 123 dibagi 5 yaitu 24 ya. 24 ada sisanya. Sisa 3. Dari mana kok 24? Untuk kalian masih bingung untuk pembagian, kalian bisa menggunakan cara Porogapet ya untuk yang mengerjakan ini supaya tahu sisanya. Nah, di sini untuk pengerjaannya 123 dibagi dengan 5. Maka kita ambil 12 dulu, dibagi 5. Dapatnya 2. Lalu 2 dikalikan 5 yaitu 10. Dikurangi hasilnya 23. 23 dibagi 5 itu dapat 4. 4 dikali 5 itu 20, dikurangi 3. Nah, ini adalah sisa.
Sisa ini yang kita gunakan untuk mengetahui angka ke-123 itu berapa. Ternyata karena dia sisa 3, berarti angka ke-123 ke 123 yaitu adalah, karena sisanya 3 ya, berarti dia urutan ketiga, 1, 2, 3. Nah, kebetulan di sini urutan ketiga atau sisa ketiga, angka yang ketiga itu adalah 3 itu sendiri. Seperti ini. Jadi kalian tidak perlu menghitung yang panjang menjejer angka ini pengulangan sampai 123 kali, tidak perlu. Kalian cukup mengetahui ini aja, nanti ketemu sisanya itu adalah angka keberapa pada pengulangan bilangan itu, seperti itu. Lalu saya akan lanjut lagi yang B, yaitu adalah angka ke-300. Angka ke-300, maka kita langsung menuliskan 300 dibagi 5. 300 bagi 5 hasilnya adalah 60. Sisanya 300 ini dibagi 5 sama dengan 60. Loh, kok sama-sama dibagi 5? 5-nya dari mana? 5-nya itu kembali ke soal. Nah, soalnya kan pengulangan 5 pola bilangan ya, 5 angka bilangan yang diulang sebanyak berapa kali. Karena di sini hanya pengulangannya 3 kali, tidak saya teruskan. Namun dari angka ini sudah diketahui pengulangannya 1, 2, 3, 4, 5, diulang lagi kembali ke 2. Nah, seperti ini saya tuliskan angka ke-1 sampai ke-5. Maka sama ya, meskipun 1, 2, 3, 123 ini bagi 5, yang seterusnya juga akan dibagi 5. 300 bagi 5 hasilnya 60 dan tidak bersisa atau sisanya 0. Lah, bagaimana kalau sisanya 0? Padahal kita mengetahui jawabannya kan dari sisanya. Tenang, kalau tidak bersisa, kalian tinggal menulis yang terakhir atau angka yang kelima. Itu untuk pengecualian jika dia tidak bersisa, maka dia akan lompat ke urutan yang kelima, yaitu angka 7 ya. Angka 7 karena dia tidak bersisa. Loh Bu, lah nanti kalau misalkan sisanya itu 5 bagaimana? Ya tetap kalau misalkan sisanya 5, ya kita menggunakan 7 ini. Kalau misalkan sisanya 5 ini, sisanya 5, ya kita menggunakan 7. Sisanya 0, sisa 0 kita juga menggunakan 7, sama aja. Itu untuk pengecualian yang tidak bersisa ya. Lalu saya akan lanjut lagi, ini ya, yang angka ke-432. Dibagi berapa? Sama ya, dibagi 5 juga. Karena ini masih satu soal yang sama, angkanya juga pengulangannya sebanyak 5 kali. Berapakah 432? Kita menggunakan porogapit lagi ya di sini. 432 dibagi dengan 5, dibagi dengan 5, maka 43 bagi 5, kita menggunakan angka 43 dulu, yaitu 8. 8 dikali 5 yaitu 40, maka sisa 3, 2 turun. 32 bagi 5 yaitu 6. 6 kali 5 yaitu 30, dikurangi yaitu 2. Nah, ini adalah sisa. Sisanya hasilnya adalah 86 dan sisa 2. Sisa 2 kita balik lagi. Kita lihat ke sini, kembali ke kolom sini. Angka kedua yaitu adalah 2 itu sendiri. Kebetulan angkanya itu 2 ya. Jadi angkanya itu yaitu angka 2 itu sendiri. Seperti ini ya. Mudah kan anak-anak? Kalian bisa misalkan kalian ada soal seperti ini, bukan harus soalnya mirip seperti ini ya. Mungkin aja pengulangannya sebanyak 3 kali yang berulang-ulang, atau misalkan 4 kali, atau juga bisa 6 kali. Kalian juga kalian pahami dulu angkanya. Mungkin angkanya sampai 6 kali baru sama, lalu ada yang 3 kali sudah sama terus diulang-ulang seperti itu.
Kalau di sini saya menggunakan 5 ini berarti kan dibagi 5. Misalkan nanti angkanya pengulangannya 6, ya berarti nanti dibagi 6. Kalau angkanya 3, masa 3 sini sudah diulang lagi, ya berarti pembaginya adalah 3. Seperti itu seterusnya. Baik ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang matematika. Ini termasuk bab pola bilangan ya. Pola bilangan. Nah, soalnya tidak dirumuskan di buku. Kenapa? Karena ini bukan soal yang harus dirumuskan, namun harus dipahami polanya seperti apa. Nah, dalam soal di sini kebanyakan anak-anak bingung atau kalian bingung mengerjakan. Loh, ini kok nggak ada rumusnya di buku, nggak pernah diterangkan atau nggak pernah dipelajari di kelas ya. Jadi kalian tidak perlu bingung atau apa, kalian pahami gitu. Kalian, oh angkanya seperti ini, oh ternyata ini polanya seperti ini. Jadi tidak perlu dirumuskan semua matematika itu, tapi dipahami semuanya. Kalian seperti contoh soal yang saya berikan ini tidak ada rumusnya di buku, tidak dirumuskan, namun pasti ada polanya tersendiri dalam mengerjakannya. Dari ini tadi yang saya jelaskan, semoga membantu kalian di rumah pada soal-soal seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.